Terngiang sampai hari ini itu nasihat Pak Bekti Adikusuma bahwa Gusti Allah itu tidak akan membunuh umatnya karena berkesenian. Semenjak itu sampai hari ini 20 tahun lebih saya berkarya dan berkesenian itu alhamdulillah cukup dan tidak berkekurangan. Dan memang awalnya itu lukisan kaca Cirebon itu dulunya kan ada jendela, kan ada kaca-kacanya yang kosongnya. Nah kemudian oleh orang itu digambar, dilukis dengan cat, kemudian dipajang di kaca, jadi ada gambar kembang, gambar daun. Nah, yang menarik waktu orang tua saya yang dulu kakek lah. Nah, buat rumah. Kemudian ada kaca. Kacanya itu kosong, ya. Kacanya itu bening. Nah, untuk mengindahkan pakai busa, tocol apa? Cat ya, cat. Kemudian ditol gitu ya. Kalau mau transparan agak remang ya, nggak usah tebel-tebel gitu. Nah di baliknya itu kelihatan bagus ya, bening, kemudian ada gambar seperti itu. Nah dari situlah para seniman-seniman itu bagaimana kreatif. Kastok kan biasanya di sebelahnya kan ada kosong kaca ya. Nah itu digambar untuk pajangan lukisan kaca gambar wayang. Kalau orangnya senengnya Gatot Kaca, dilukisnya gambarnya Gatot Kaca, samping kiri kanannya, dan di tengahnya itu ada kaca untuk kastok bercermin. Dan juga ada nomor rumah, misalnya nomor 8. Kemudian yang punya rumahnya itu punya kesenangan gambarnya gambar Arjuna. Maka digambarlah lukisan kaca Arjuna di nomor rumahnya tuh. Dan biasanya itu bekerjasamanya dengan RT, RK, tiap warga dipungut biaya sekian untuk dibuatkan nomor dengan lukisan kaca, dengan gambar wayang, dengan yang disenangi tokohnya apa. Itulah, jadi ada daya kreativitas para seniman. Bagaimana kaca ini diciptakan untuk lukisan. Nah, seperti itu salah satunya. Dan di daerah lain juga sebenarnya ada lukisan kaca seperti di Tegal, di Purwokerto, di Jogja, di Solo, juga di Jawa Timur juga ada. 3 daerah yang mempunyai seni lukis kaca yang terkenal. Pertama itu Cirebon, yang kedua Yogyakarta, dan yang ketiga Bali. Nah di situ kalau tokoh ornamen, misalnya kita angkat tentang pewayangannya, jelas antara wayang Cirebon, wayang Jawa Tengah, dan wayang Bali itu sudah jelas beda. Terus yang kedua kita ambil ornamennya. Ornamen batik Cirebon, batik Jawa, dan batik Bali pun itu sudah jelas ornamen-ornamennya. Terus dari ketiga itu akulturasi warna. Pada saat di Cirebon dan daerah lain itu, Cirebon menurut saya di generasi saya itu lebih banyak bermain warna. Kalau di Cirebon kan tuh ada apa? Ada ornamen-ornamen Megamendung, Wadasan. Kalau di lain daerah tuh polos. Paling hanya warnanya dasarnya hijau telur asin.
Kalau perbedaannya, saya yakin kalau Cirebon itu pusat budayanya ada di keraton. Jadi keraton merupakan pusat budaya yang di dalamnya basicnya adalah syiar Islam. Maka lukisan kaca banyak dimotifi dengan nuansa-nuansa Islami. Kemudian Cirebon adalah caruban. Caruban ini campuran dari berbagai daerah, ya, dari berbagai negara. Ada Arab, ada Cina, Belanda, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak motif-motif. Nah, dari sanalah motif. Kalau sejak kapan? Ya, kalau lukisan kaca Cirebon sejak adanya perdagangan kaca di Cirebon. Abad 14 juga ada. Abad 16 perdagangan. Abad 17 rame, ya. Nah, itu sejak itulah adanya lukisan kaca. Dulu memang lukis kaca Cirebon tidak pernah dikenal oleh masyarakat luas. Tapi ketika tahun 2000-an ada seorang pelukis kaca maestro, yaitu almarhum Mang Rastika dari Gresik Kabupaten Cirebon. Dia memang pelukis kaca sudah lama dan dipopulerkan oleh pada waktu itu Menteri Job Ave sebagai Menteri Pariwisata mengadakan pameran lukisan kaca tunggal Maestro Rastika di Bentara Budaya Jakarta, dan baru orang-orang mengenal bahwa di Cirebon itu ada lukisan kaca yang bukan main bagusnya. Di antaranya lukisan kaca gambar wayang, kemudian lukisan kaca kaligrafi dan lain sebagainya, dan menggunakan juga dengan ornamen-ornamen lukis dari kain batik Cirebon seperti Megamendung, kemudian juga wadasan dan lain sebagainya, ornamen khas batik Cirebon. Setelah banyak orang mengetahui tentang lukisan kaca Cirebon, dan memang pada waktu itu tahun 2000-an orang-orang baru mengenal bahwa di Cirebon ada lukisan kaca yang begitu mengagumkan, dan sehingga semua seniman-seniman muda Cirebon pada banyak yang beralih, yang dulunya biasa melukis di kanvas sekarang mulai melukis kaca tersebut, dan mulailah banyak pelukis-pelukis kaca di Cirebon, ya Allah, seperti misalnya pelukis kaca Made Casta, kemudian juga sekarang di Gresik Mbah Hendi, dan anaknya almarhum Mang Rastika yaitu Gus Dono yang melanjutkan melukis kaca, dan sekarang masih banyak lagi anak-anak muda dan seniman-seniman lukis yang banyak melukis kaca Cirebon yang dulu tidak mengenal dan mulai belajar pada waktu itu, belajar melukis kaca di Mang Rastika, seperti halnya ada pelukis Toto Sunu yang dulu melukis di kanvas pada tahun 2000-an, mulai melukis kaca dengan ukuran yang besar-besar, dan memang pada waktu tahun 2000-an itu lukisan kaca Cirebon bukan main, harganya mahal sekali setiap lukisan kaca, ya Allah. Dan kemudian juga ada pelukis kaca almarhum Pak Sugro dari Trusmi Cirebon, dan kemudian juga almarhum Pak Sebekti juga dulu melukis kaca
dan yang lainnya sampai kepada ada pelukis kaca yang lain namanya Dian yang punya sanggar di Sunyaragi dan juga yang punya sanggar di Alam Dewa di Grenjeng Kalitanjung. Padepokan Alam Dewa, tempat hening dan sunyi, berteman suara alam yang menghiasi ruang imajinasi. Mengalir deras inspirasi tertuang ke dalam sebuah karya, sebagai bentuk syukur akan anugerah Sang Pencipta. Itulah alasan sang seniman multitalenta, Dian Mulyadi, atau yang akrab disapa Mas Dian, mengapa ia memilih tempat yang diberi nama Padepokan Alam Dewa yang berada di kawasan Kampung Grenjeng, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Karya-karyanya sudah ke mancanegara dan berbagai penghargaan pun pernah diraihnya. Buah hasil dari kecintaan dan pengabdiannya terhadap seni, khususnya lukisan kaca. Mas Dian mulai suka melukis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Hingga kini, hobi yang ia tekuni menjadi mata pencahariannya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain yang turut bekerja di sanggarnya, yakni Sanggar Alam Sunyaragi yang dikelola Mas Dian dan berfokus pada produksi lukisan kaca, plakat, membuat topeng dan sebagainya, serta tempat pelatihan yang berlokasi di kawasan wisata Goa Sunyaragi, Kota Cirebon. Lukis kaca Cirebon itu memang unik ya, karena dibuatnya terbalik. Kita mirror, kalau sekarang teknologi itu mirror kalau di komputernya. Jadi kita melukis terbalik dengan gaya terbalik, dan yang kita lihat itu adalah tampak belakangnya, dan memang itu metode yang sangat susah. Kalau dulu lukis kaca itu masih rame peminatnya, karena mereka mengerti bahwa seni lukis kaca itu bukan hanya sebatas barang hiasan. Makanya generasi pertama, kedua, ketiga, generasi saya pernah merasakan rasanya indahnya sebagai seniman lukis. Tahun 97 itu saya masih mencari jati diri, yang umur belasan, antara 17-18 tahun itu. Saya mencari jati diri, itu diambil sama Pak Bekti. Saya sudah punya basic lukis kaca, cuman saya perdalam lagi. Pada saat itu Pak Bekti itu sendiri bilang, udah Mas, katanya, di sini aja belajarnya. Saya punya sanggar. Nah, Pak Bekti itu punya sanggar namanya Sanggar Selikur. Di situ kebetulan ada beberapa kawan-kawan baik saya yang sekarang juga jadi seniman. Ada Mas Niko Brur, Niko Permadi atau Niko Brur. Terus ada Mas Agus Gemblung, ada Mas Abeng. Nah, di situ kenal beberapa teman-teman seniman, dan di situ ada beberapa bagian jurusan seni. Kalau ini Mas Abeng sendiri senang ke lukis kaca, Mas Niko sendiri lebih senang ke kerajinan, Mas Agus Gemblung ke lukis kanvas gitu. Jadi, dan saya sendiri tertarik ke lukis kaca, Mas Abeng juga ke lukis kanvas gitu. Dan di situ berbaur gitu, teman-teman itu mengkaji beberapa seni. Dan setelah teman-teman ini medal, kalau medal itu setelah lulus, mereka itu pada buka sanggar masing-masing. Dan saya masih setia sampai tahun 2003 itu, masih setia dari 97 sampai 2003 itu, saya masih setia nemenin Kong Bekti, Pak Bekti Hadikusuma itu. Saya belajar mengenal batik, mengenal ornamen wayang, saya pelajari semuanya. Terus mengenal beberapa filosofi pewayangan dan filosofi batik. Dan karena uniknya itu ada sekitar 448 ornamen batik yang memang sampai hari ini kajiannya belum selesai.
Dan Pak Bekti sendiri itu sama Mas Iwan Tirta itu dia banyak sering berkomunikasi dan sering ngobrol, dan saya sangat tertarik di situ. Maka saya nemenin Pak Bekti sampai 5 tahun lebih lah, saya menemani dia sampai almarhum Pak Bekti tahun 2007. Almarhum Pak Bekti Adikusumo, saya masih menemani dia. Dan di situ setelah tahun 2004 saya bilang ke Pak Bekti, Pak, saya mau bikin sanggar sendiri. Sanggar apa katanya? Sanggar Alam Sunyaragi, karena kebetulan rumah saya, daerah saya di Sunyaragi, maka saya bikin namanya Sanggar Alam Sunyaragi, dan berdiri pada saat itu 2003. Dan di situ banyak beberapa teman-teman yang tadinya saya sendirian. Nah, saya sendirian, saya melukis, saya apa? Saya minta sama orang tua saya ruangan khusus untuk melukis dan untuk merenung. Terus sama orang tua dikasih. Di situ saya mulai berkarya. Memesan lukisan kaca itu tidak sembarangan orang. Jadi misalnya orang ingin melukis kaca terus hanya ingin beli seperti itu, terus hanya ingin mempunyai lukisan, itu semua gampang. Tapi yang sebenar-benarnya lukisan kaca itu seperti membuat pusaka atau sebuah benda yang memang seumur hidup akan dipakai sama dia. Contoh, lukisan kaca, setiap orang yang ingin memiliki lukisan kaca itu biasanya berkonsultasi sebelum membuat. Misalnya, dulu saya pernah kedatangan satu tokoh pejabat, Pak Deddy Supardi, itu masa jabatan 2003-2013. Nah, pada saat 2005 itu dia datang ke saya, terus dia bertanya, Mas, saya ingin membuatkan satu buah lukisan. Lukisan, iya, buat di kantor bupati, di kantor dinas saya. Itu tujuannya buat apa, Pak? Biar untuk keindahan. Dan pada saat itu yang nomor satu saya tanyakan, karena ini untuk satu tokoh pejabat yang sangat hebat, nomor satu di Kabupaten Cirebon, itu saya tanyakan itu nomor satu hari lahirnya. Pada saat itu saya tanya, Pak Deddy Supardi, punten hari lahirnya hari apa? Saya lahir hari Senin. Oke, pada saat hari Senin ini adalah tokoh yang saya ambil itu adalah tokoh pewayangannya Arjuna. Nah, hari Senin itu melambangkan sifat bunga. Jadi banyak yang suka. Nah, di situ muncul gambaran Arjuna. Maka gambar yang saya utamakan pada saat itu tokoh pewayangannya adalah Arjuna. Jadi saya bikin Arjuna Tapa, dililit beberapa ular, terus juga di situ ada beberapa bidadari yang menggoda pada saat itu, karena pada lukisan itu saya menggambarkan satu tokoh pada saat jaya, dia tidak menggambarkan seorang tokoh Deddy Supardi ini, dia harus tidak tergoda. Saya ngambil tokoh itu, pewayangannya itu Arjuna Tapa. Jadi dia duduk, bertapa, dililit beberapa dua ular naga, terus digoda dengan beberapa wayang-wayang wanita, dan itu menyimpulkan makna arti bahwa satu tokoh pejabat kalau ingin benar-benar dia mampu membimbing rakyat, maka jangan tergoda dengan satu sifat duniawi. Ular itu adalah sifat duniawi. Terus yang kedua, digoda beberapa bidadari, ya mungkin karena tidak terlepas bahwa harta, tahta, wanita itu tidak terlepas dalam kehidupan fenomena manusia. Dan saya menggambarkan satu wayang itu, saya membuat itu ukuran 2 meter kali 3 meter lukisan kaca pada saat itu, yang menggambarkan satu tokoh Pak Deddy seperti itu. Orang kalau ingin membuat lukisan itu, ada banyak kita perhitungkan primbonnya, filosofi wayangnya, terus memang hari lahirnya, biar si lukisan ini bisa menyatu dengan yang punya rumah dan bisa menyatu dengan yang punya lukisan ini. Simbol-simbol makna lukisan itu tadi seperti wayang Arjuna, itu untuk hari lahir Senin itu wayangnya Arjuna, sifatnya bunga. Nah, nanti di situ dipengaruhi oleh weton. Weton itu seperti pahing, pon, legi. Untuk wayang yang lahirnya hari Selasa itu wayang Bima, Werkudara, kalau orang Jawa bilang itu Bima. Itu sifatnya api. Nah, untuk hari Rabu itu dipengaruhi oleh wayang Semar seperti
di samping saya ini. Itu wayang Semar sendiri itu sifatnya daun. Dia, kenapa Semar Cirebon dengan Semar daerah lain itu berbeda? Pada saat Semar Cirebon itu mulut dengan kaki itu dirantai, jadi antara ucapan dengan perbuatan itu harus sejalan. Nah, sifatnya daun. Nah, biasanya kalau dalam tokoh pewayangan Cirebon, Semar itu lebih dekat sama Arjuna karena daun itu lebih dekat dengan bunga. Jadi nasihat-nasihat Semar itu lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diterima sama tokoh Arjuna. Nah, di sisi lain, Rabu, Kamis. Orang yang lahir hari Kamis itu dipengaruhi oleh wayang Hanuman. Nah, sifat umumnya itu Hanuman itu adalah angin atau sang yang baju atau sang yang angin. Nah, itu umumnya kalau orang yang lahir hari Kamis itu plin-plan. Jadi kita kalau mempunyai lukisan itu minimal, orang yang mempunyai lukisan Hanuman di rumah orang yang berlahir hari Kamis itu biasanya biar mempunyai tujuan dia itu teguh dan tepat. Hari Jumat itu wayangnya Prabu Kresna, sifatnya air. Nah, ini wayang sifat air ini cenderung lebih ahli pemikir atau lebih ahli yang memang orang yang lahir hari Jumat itu dia lebih cenderung bisa memimpin dan juga memang terlahir seperti air gitu. Dia nggak mau diem, dia selalu mengalir kemana aja. Nah, terus hari Sabtu itu sifatnya bumi atau tanah. Wayangnya itu Baladewa. Nah, pewayangan Baladewa ini sifatnya nggak suka betah di rumah. Nah, terus hari Minggu itu wayangnya itu Yudhistira. Sifatnya awan atau mega. Nah, di situ sifat mega. Contoh, hari Kamis dengan hari Minggu itu cocok dalam simbol-simbol pewayangan. Nah, hal-hal seperti itu yang dipegang teguh sampai hari ini sebagai dasar untuk melukis kaca. Jadi kita melukis kaca semua bisa, tapi untuk filosofi-filosofi seperti itu harus diperhitungkan secara matang. Itu yang dulu Pak Dedi Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat, dia juga punya lukisan saya. Terus Pak Hairawan, mantan Gubernur Jawa Barat juga. Terus Wali Kota Cirebon dari zamannya Pak Subardi, itu sudah sangat-sangat mengenal lukisan kaca saya. Dan juga Pak Subardi itu dulu, Wali Kota Cirebon itu anaknya dibelajarkan secara langsung lukis kaca ke saya. Kalau ini zaman sekarangnya sih privat. Tahun 2004 setahun saya berkarya, saya kalau ini ketahuan atau tertangkap basah sama Dinas Pariwisata. Karena pada saat itu saya dikenal berani pameran sendiri gitu. Tanpa didampingi dinas, saya sudah lari ke Istana Merdeka. Saya dikenalkan sama zamannya Ibu Megawati, reformasi itu saya diambil Ibu Megawati. Ayo Mas, kita ke sini, karena kebetulan ada beberapa kader-kader PDIP yang simpatisan tertarik dengan lukisan saya. Jadi saya ditarik untuk pameran di Istana Merdeka, pameran di Gedung Negara, dan di situ lukisan kaca itu dikenal di mana-mana. Dan itu generasi saya pada saat itu, saya sendiri aja sangat aneh gitu, dan sangat lukisan kaca ini sangat hebat gitu. Walaupun di situ ada masanya, ada Rastika, ada Toto Sunu yang sama-sama notabene pelukis hebat. Tapi saya pelukis muda pada saat itu yang memang berani melejit ke arah sana dengan gaya yang saya punya gitu. Dari situ saya pulang ke Cirebon, tiba-tiba saya ditangkap sama Dinas Pariwisata karena beritanya viral. Kalau zaman sekarang sih ada Instagram dan yang lainnya, dulu nggak ada. Di koran itu berita viral, ada satu tokoh anak muda yang memang berani pameran lukisan kaca di Istana Merdeka dan di Istana Negara. Kepala dinasnya itu Pak Yanto. Sekarang sudah pensiun, dan staf bidangnya itu Pak Abidin Asli, dan satu yang kepala bidang lainnya itu adalah Pak Edi Bagja. Pak Edi Bagja itu dulu masih kepala bidang. Dia itu tahu. Akhirnya saya itu diundang ke Dinas Pariwisata Kota, terus diperkenalkan bahwa
ini adalah satu toko lukisan kaca begini. Terus akhirnya saya di situ dikenalkan, terus saya disuruh bikin sanggar. Dibikin sanggar yang legalitasnya secara notabene kuat. Jadi akhirnya dibikin sanggar namanya Sanggar Alam Sunyaragi 2004. Nah, di situ ditandatangani sama kepala dinas. Nah, selang beberapa bulan kemudian saya dapat penghargaan karena pameran di luar kota itu banyak gitu ya. Begitu pulang, saya ditangkap lagi. Diundang sama Pak Subardi, wali kota Cirebon, terus disuruh tanggal 17 Agustus itu hadir upacara bendera di alun-alun, disaksikan beberapa para pejabat dan anggota DPRD itu untuk diberikan sebuah penghargaan, yaitu penghargaan pada saat itu Pemuda Pelopor Seni Budaya tahun 2004. Dan mungkin itu pada saat itu penghargaan langsung dari wali kota dan memang itu sangat hebat. Zaman dulu itu nggak punya HP, jangankan telepon genggam gitu ya. Telepon rumah aja itu cuma satu-satunya. Akhirnya yang ditelepon itu bapak saya. Bapak saya ngangkat dari wali kota. Pak, katanya, ini Mas Dian suruh hadir di balai kota, di alun-alun Kejaksaan untuk menghadiri upacara pemberian serah terima penghargaan dari wali kota. Karena sayanya ada di puncak gunung, akhirnya bapak saya yang hadir pada saat itu. Datang, ya udah kalau Mas Diannya nggak ada, katanya, ini bapak aja yang hadir di acara penyerah terima penghargaan. Jadi bapak saya waktu itu nggak punya kendaraan motor atau apa, jadi bapak saya itu naik sepeda datang ke alun-alun Kejaksaan, upacara bendera 17 Agustus, dan bapak saya yang menerima penghargaan, serah terima penghargaan sebagai Pemuda Pelopor Seni Budaya Kota Cirebon. Nah, itu pengalaman yang paling indah itu. Akhirnya bapak saya terbuka. Nah, disitulah diizinkan mulai merintis karir, bahwa dulu kan kalau dulu orang tua itu memaksa, kamu harus bekerja, lulus sekolah kamu harus bekerja, kamu harus punya penghasilan yang tetap. Di situ orang tua saya terbuka bahwa ini loh jalan hidup anaknya ini, bukan menjadi pekerja tapi sebagai seniman. Dan di situ berbagai macam, saya sering pameran di luar kota, terus juga pameran beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai seni budaya. Dan di situ dan yang terngiang sampai hari ini itu nasihat Pak Bekti Adikusuma, bahwa Gusti Allah itu tidak akan membunuh umatnya karena berkesenian. Jadi saya yakin bahwa sampai hari ini, walaupun kondisi sesulit apapun, Allah itu tidak akan membunuh umatnya dalam hal berkesenian. Jadi saya semenjak itu sampai hari ini 20 tahun lebih saya berkarya dan berkesenian itu, alhamdulillah cukup dan tidak berkekurangan. Saya pernah pameran di Bali, di Jogja, terus di Jakarta, Bandung, di Galeri Tea House Dago. Saya pernah pameran di sana memperkenalkan budaya seni lukis kaca Cirebon pada masa itu, adalah masa yang sangat luar biasa. Untuk saat ini, lukis kaca sudah tidak banyak dikenal. Yang saya tahu Mas Dian itu ulet, kemudian kiprahnya banyak. Saya kira masih banyak ya stok. Nah, hasilnya itu ya. Nah, hasilnya itu kaligrafi, kemudian gambar wayang, ya wayang, kemudian batik ada di sana, Mas Dian. Nah itu beliau kreatif. Nah yang saya tahu, kalau orang mencari lukisan kaca Mas Dian yang di Sunyaragi, nah Mas Dian Sunyaragi itu beliau kreatif, dan guratan tangannya sudah memiliki kekhasan tersendiri, ya artinya gradasi dan lain sebagainya sudah terlatih lah Mas Dian, sudah bagus. Tinggal bagaimana upaya Mas Dian untuk menularkan regenerasi kepada para pemuda, para masyarakat, para anak-anak dan sebagainya. Saya kira Mas Dian juga sering melakukan itu. Ya memang Dian pada waktu itu dan sampai sekarang masih
giat selain melukis kaca, juga dia banyak memberikan kegiatan kerajinan-kerajinan, seperti juga memberikan workshop lukisan kaca, baik untuk di sekolah-sekolah dan bahkan banyak sekolah-sekolah di luar kota Cirebon yang meminta untuk workshop lukis kaca oleh Dian dan teman-temannya. Untuk mempertahankan lukis kaca itu, saya sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah. Jadi saya berkoordinasi sama Biro Perjalanan, terus saya berkoordinasi sama Dinas Pendidikan, bagaimana kurikulum itu masuk ke sekolah seni lukis kaca. Jadi mengenal seni lukis kaca itu dengan workshop ke sekolah-sekolah, terus mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan saya suka banget gitu kalau pada saat ada tamu datang ke Cirebon, terus dari luar kota saya memperkenalkan budaya lukis kaca, ya mereka tertarik, ya dengan cara seperti itu kita menyambung dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya paling saya hanya menarifkan harga itu 15.000 sampai 20.000 per unit lukisan kaca. Mereka bisa belajar melukisnya langsung, mereka bisa membawa pulang lukisannya, bisa memperkenalkan lukisan kaca ini ke luar kota gitu, ke teman-teman mereka, dari mulut ke mulut gitu, seperti itu. Ini yang ada di tempat Abah nih, ada lukisan kaca nih. Ini karya siapa nih, Bang? Nah, ini karya almarhum Mang Rastika. Semuanya ini karya-karya dari almarhum Mang Rastika. Iya. Nah itu Abah bisa dapat itu gimana, Bang? Gimana deh? Karena pertemanan atau gimana, atau Abah sengaja pesan? Ya, sebelumnya minta maaf ya, karena begini. Kadang-kadang Mang Rastika tuh datang ke rumah saya, maaf, Bang Dino, maaf ya, saya tuh belum bayar listrik. Ya. Iya, Mang Rastika, bayar listrik ya cuma 150.000. Kemudian saya ada uangnya, saya beri. Udah nanti saya bayarnya dengan lukisan kaca, boleh nggak? Ya terserah Mang Rastika, saya sih tidak nagih. Tetapi kalau Mang Rastika ngasih lukisan kaca, ya alhamdulillah. Dan pada waktu itu lukisan kaca itu harganya tuh sampai 5 juta, 10 jutaan. Tapi saya hanya mengutangkan untuk bayar listrik ke Mang Rastika 150.000. Saya dibeli lukisan kaca dengan harga yang 5 juta rupiah. Ini contohnya tuh, semua dari Mang Rastika. Ini tuh berarti setelah ikut pameran yang sama Menteri JPAP atau sesudahnya. Sesudahnya. Waktu pameran kan sekitar tahun 2000-an. Ini sekitar tahun 2010 atau 2015. Dulu saya ingat aja, ini pengalaman saya, harga paling fantastik ya. Dia itu mesen lukisan. Mesen lukisan itu ke saya, itu lukisan Arjuna Tanding, kereta panjang dengan bawa panah. Kalau ini karena Tanding atau Arjuna Tanding, itu harga 30 juta pada tahun 2008 itu. Terus pesen lukisan ke saya itu 2, yang satu Arjuna Tanding, itu lukisannya ukuran 1,5 meter kali 3 meter karena memanjang. Dan yang kedua itu lukisan Jakatarup 7 Bidadari. Cuman ini ada uniknya juga, itu Jakatarup 7 Bidadarinya itu dikasih harga berkisaran 8 juta. Pada saat lukisan itu dua-duanya sudah jadi, Pak Haji itu datang ke Cirebon, terus dia mau membawa lukisan. Terus pada saat itu ditanya sama istrinya, "Pak," katanya, "apa? Ini lukisannya kok Jakatarup 7 Bidadari. Kita ini kan, sebut sajalah, kita ini tamunya banyak loh Pak," katanya. "Sedangkan lukisan Jakatarup 7 Bidadari itu lukisannya telanjang semua," katanya. "Yang kita ambil keretanya aja ya Pak," katanya. "Oh ya udah," katanya, kata bapaknya. "Oh iya juga," katanya. Karena sebenarnya esotik lukisan itu nggak notabene pornografi. Cuman dulu belum ada undang-undang pornografi. Setelah ada undang-undang pornografi itu beda lagi cerita ininya. Akhirnya lukisan
lukisan karena apa Arjuna Tandingnya yang dibawa, lukisan Jakarta Rup 7 Bidadarinya itu tidak dibawa, ditinggalkan di Cirebon, tapi dia bayar lunas. Ini Mas, lukisannya dibayar lunas katanya. Tapi lukisannya nggak dibawa, kasihkan saja ke yang lain, kata dia gitu. Jual aja ke yang lain. Oke, singkat cerita, ini lukisan ini membawa karma. Karma pala. Jadi lukisan Jakarta Rup Bidadari ini saya bawa pameran ke Bandung, ke Jakarta, sampai ke Bali. Itu tidak laku-laku, Mas. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Cirebon. Ada lagi, dia juga tertarik dengan lukisan Jakarta Rup 7 Bidadari. Dan pada saat saya antar, istrinya bilang lagi, "Pak, Bapak kan tamunya banyak dan Bapak juga haji. Kok ini lukisannya telanjang semua?" Akhirnya gimana? Dia nempak kepala lagi. "Ya udah Mas," katanya. "Ini saya ganti aja ongkos kirimnya," katanya, "ongkos ininya untuk ganti sama ongkos catnya." Jadi saya terima uangnya, lukisannya nggak diterima lagi. Saya bawa pulang lagi lukisannya. Terus saya sampai hari ini, Mas, dari tahun 2008 ada tanda tangan saya, sampai hari ini lukisannya itu masih ada di gudang. Dan saya tawarkan kemana-mana itu nggak laku-laku. Unik itu lukisan Jakarta Rup 7 Bidadari. Nah itu. Dan spektakulernya ini lukisan ini udah 2 orang yang beli, tapi dua-duanya hanya ngasih uang ke saya, dan lukisannya tidak dibawa gitu. Lukisan Jakarta Rup 7 Bidadari sampai hari ini saya simpan di gudang dan sepertinya memang tidak untuk diperjualbelikan. Jadi hanya untuk sebatas koleksi saya dan beberapa koleksi-koleksi lukisan lainnya ada. Gitu ya, tapi apa maksudnya ngalamin yang termahal terus ngalamin yang nggak dibayar juga gitu ya? Ya banyak. Jadi ada yang pernah dibayar, ada yang tidak dibayar. Bahkan kalau untuk friendly atau pertemanan kadang saya bertukar karya. Jadi pada saat saya pameran di Bali beserta teman-teman seniman yang lain, terus saya bertukar karya sama teman-teman di sana gitu. Jadi tidak notabene bahwa saya harus saya menjual karya saja, tidak, tapi saya suka bertukar karya sama teman-teman lain di daerah lain. Dulu saya sering mengantarkan orang-orang dari Jakarta, Jogja, Solo, Semarang, bahkan dari teman dari Prancis namanya Jerome, minta diantarkan ke Mangrastika, katanya pelukis kaca. Bang Dino ya tahu yuk, saya antar. Dan teman dari Prancis itu, si Jerome itu, sampai membeli lukisan kacanya Mangrastika sampai banyak untuk dipajang di Prancis dan juga di galerinya Jerome, karena punya istri orang Bali, dipajang di Bali. Ya saya antar, yang lain juga begitu. Jadi kadang-kadang juga saya kalau mengantar orang yang mau beli pesan lukisan ke Mangrastika, saya antar, kemudian setelah membeli beberapa lukisan kaca, mereka pulang agak jauh dari rumah, saya dipanggil oleh Mangrastika, Dino sini, apa? Ki, rezeki nganggo ente aja, saya dikasih uang, dan banyak uangnya tuh ya, alhamdulillah, cuma itu aja tuh. Pertemanan saya dengan Mangrastika. Berarti kalau secara usia sama Mangrastika itu apa? Beda usia berapa, Bang? Ya sekarang Mangrastika setelah meninggal sekitar umur 75-an. Dan saya kan sekarang umur 72. Lukisan kaca itu untuk akhir-akhir ini, jangan akhir-akhir inilah, 1 tahun terakhir ini sudah tidak ada, Mas. Bahkan 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada yang memesan lukisan kaca. Ini memesan ya, tidak ada. Kalau yang bertanya masih ada, Mas. Contoh yang bertanya, kayak beberapa minggu yang lalu itu bertanya. Terus, "Mas," katanya, "ini ada saudara saya mau nanya lukisan kaca," katanya. "Berapa lukisan kaca yang gambar Semar ini?" Saya bilang, kalau dulu 10 atau 15 tahun yang lalu, saya menjual lukisan kaca kayak begini itu 1,5 juta, Mas, saya bilang gitu. Terus dia langsung terdiam gitu. Terdiam dan nggak berani nanya lagi, Mas. Terus saya bilang, "Masnya punya uang berapa?" Saya bilang gitu ya, "untuk membeli lukisan kaca saya yang ini," kata dia. "Kalau nggak pakai bingkai berapa?" Dia tanya begitu. Terus saya bilang, "Kalau nggak pakai bingkai nanti pecah di perjalanan," saya bilang. "Jadi kalau pakai bingkai berapa?" "Nah, untuk bingkainya aja ini 300.000, saya bilang gitu. "Untuk lukisannya berapa, Mas?" "Lah, paling udah gini aja, Mas, saya minta 500.000 untuk lukisan dan bingkai." Dan ternyata saya bilang dengan harga 500.000 aja, mereka mikir 1000 kali.
Jadi akhirnya nggak jadi tuh Mas, nggak jadi beli, hanya nanya aja gitu. Jadi ya sudah, saya juga nggak berpikir panjang. Sudahlah, mungkin untuk generasi saya saat ini sudah tidak mengenal namanya seni. Mereka sudah era digital. Jadi sudah saja saya juga nggak pikir panjang. Sudahlah, kalau laku alhamdulillah, nggak laku pun saya pajang saja di galeri saya seperti ini gitu. Jadi saya nggak terlalu mengoyo karena ya tadi balik lagi bahwa Allah itu akan memberikan rezeki dan Allah itu nggak akan membunuh umatnya karena berkesenian. Jadi mungkin dengan lukisan yang karya, dengan lukisan yang produksi sifatnya, seperti workshop dan yang lainnya itu, saya lebih banyak workshopnya. Jadi saya nggak terlalu berpikir bahwa orang lebih minat sekarang itu yang praktis, terus yang mudah bisa dibawa pulang, seperti itu. Terpuruknya pasar lukisan kaca di era sekarang dampaknya tengah dirasakan oleh sebagian besar seniman lukis kaca. Di antaranya adalah seniman yang berasal dari Madura dan telah menggeluti lukisan kaca sejak tahun 2007, yakni Pak Subhan. Ia memiliki kios di kawasan sentra kerajinan figura dan kaligrafi, tepatnya di Jalan Sukalila, Kota Cirebon. Mengenai pemasaran dulu, kalau dulu itu memang bagus dulu itu. Nah, tapi kalau sekarang ya gimana ya? Yang perekonomiannya begini, Berapa lukisan? ya kalau sehari laku ya masih mending Mas. Sebulan itu kadang laku 5 ada sudah bagus untuk sekarang ini. Tapi maksudnya sebulan paling bagus 5. Oh, berarti tapi pernah juga melihat sebulan nggak laku apa? Pernah. Sebulan tidak laku itu pernah. Nah, untuk menutupi sehari-hari gimana? Lah untuk menutupin sehari karena kitanya nggak jualan lukisan kaca cok, kata ada bingkai ini, beda frame foto, ada yang lain, apa ya? Ya kebayang jelas, ya lukisan-lukisan kaligrafi lah, tuh. Oh, jadi buat apa? Istilahnya buat nutupin yang Buat nutupin itu yang sehari yang jelas bingkai itu tiap hari ada. Tapi untuk lukisan kaca-kaca untuk sekarang ya sebulan aja 5 itu sudah bagus. Nah biasa itu kisaran tuh berapa itu yang Kisaran paling minim harganya itu 200-an, 200 sampai ya paling mahal sampai 3 lah, 3 juta. Cuma berarti untuk sesuai harga zaman dulu itu sekarang udah susah ya? Sudah susah, jadi orang nggak apa ya, sudah nggak mikirin kerjaan pelukis itu apa ya namanya ya? Ya itu tidak menghargai. Nah, tidak menghargai karya gitu. Balik lagi soal kebutuhan. Jadi kalau ada orang yang datang ke situ, ke sanggar atau ke galeri, terus dia nanya-nanya tentang lukisan dan yang lainnya. Pada saat itu kalau saya lagi udah nggak punya uang ya udah dia nawar berapa saya kasih seperti itulah. Karena juga udah terlalu banyak, saya numpuk lebih ada sekitar 60 sampai 90 lukisan yang memang numpuk banyak banget dan memang belum terjual gitu. Karya-karya lama itu pun, bahkan karya-karya yang terbaru sekarang ini juga banyak. Cuma sepertinya peminatnya memang kurang. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan booming lagi lah lukisan kaca itu. Kayak dulu, nggak kayak sekarang lah. Yang saya harap karena pangan saya dari sini gitu. Dari lukisan kaca, yang jelas dari lukisan kaca. Kita kalau untuk ya yang jelas untuk harian ya paling bingkai Mas. Kita untuk sekolahin anak, untuk ini, ya untuk dapur apa ya. Yang jelas dari lukisan kaca. Teman-teman seniman lukisan kaca dan lainnya tuh pada sabar, tawakal, tahan uji, tetap mempertahankan seni budaya leluhur. Jadi tetap dia setia walaupun tidak ada yang membeli ataupun yang membeli itu alhamdulillah rezeki datang dari yang lainnya. Tapi tetap selalu beraktivitas berkesenian untuk membuat lukisan kaca. Nah kalau dulu masih pada jumeneng putra-putra daerah yang ada di Jakarta, ya, seperti Bapak Ismail Saleh itu sebagai Menteri Kehakiman, Bapak Bagja Prawata, kemudian Bapak siapa itu yang radio TV itu, Pak Subrata, nah itu.
Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang Cirebon serta daerah yang melakukan pemasaran-pemasaran tentang Cirebon, baik lukisan kaca, kemudian kuliner, kesenian, lain sebagainya. Sehingga dengan adanya demikian ada daya dukung. Nah, daya dukung dari orang-orang pusat, kemudian ada political will dari kepala daerah ya, yang berbentuk satu perda atau berbentuk kebijakan-kebijakan lain seperti dilanjutkan dengan kurikulum lokal dan lain sebagainya. Nah, inilah. Nah, kalau sekarang ada rasa menurun ya, rasa menurun. Karena satu, kita juga kehilangan pemuda daerah yang ada di pusat. Kemudian daya dukung, nah, terutama kepala daerah sama dinas terkait untuk betul-betul bagaimana mengolah seni lukis kaca ini sehingga menjadi prioritas.